bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo sahabat viewers, ini sini akan membahas konsep iklan peserta pendekatan sebuah produk. Di sini ada teman-teman saya bernama Nur Aziza, Ikra, Juwinda, Nurdiana, dan Nur Aknirni dengan saya sendiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Ikra, selaku pemateri pertama. Pengertian iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala bentuk pesan tentang suatu produk disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh prakarsa yang dikenal, serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Baik, itu saja dari saya sarankan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aknirni, NIM 091 058 022 1058. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dalam merancang sebuah iklan yang efektif mengidentifikasi unique use selling proposition atau USP atau keunikan dari produk dan jasa adalah hal yang sangat penting, di mana berikut penjelasan lebih lanjutnya mengenai sub-pokok yang unik dalam konsep iklan. Yang pertama ada keunggulan teknologi atau inovasi produk, misalnya fitur baru, desain modern, penggunaan bahan berkualitas, atau produksi proses yang inovatif. Kedua, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari produk dengan teknologi terkini. Dua, manfaat atau solusi yang ditawarkan. Nah, dalam produk dan jasa ini harus dapat menunjukkan secara jelas bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah konsumen. Misalnya, meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, atau memudahkan aktivitas sehari-hari. Ketiga, kualitas atau reputasi merek. Nah, menunjukkan reputasi produk atau jasa yang tahan lama, terpercaya, atau telah teruji. Kemudian keempat, keunikan pengalaman konsumen, yang dimana menekankan layanan sempurna jual dan istimewa, proses pembelian yang menyenangkan atau berinteraksi yang memuaskan. Nah, ini dapat menciptakan diferensiasi dari kompetitor dan membangun loyalitas konsumen. Dan kelima, harga yang kompetitif atau terjangkau, menawarkan harga yang lebih murah atau terjangkau dibandingkan dengan produk atau jasa serupa yang di pasar. Kedua, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Kemudian adapun konsep iklan dan pendekatan produk dalam perancangan iklan. Yang pertama, dalam konsep iklan ini adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar pembuatan sebuah iklan. Nah, konsep ini juga harus mampu menarik perhatian, menyampaikan pesan secara efektif, dan mendorong tindakan dari target audiens. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai elemen-elemen penting dalam konsep iklan.
Baik, selanjutnya ada konsep iklan dan pendekatan produk dalam perancangan iklan. Konsep iklan adalah ide atau gagasan utama yang menjadi dasar pembuatan sebuah iklan. Konsep ini harus mampu menarik perhatian, menyampaikan pesan secara efektif, dan mendorong tindakan dari target audiens. Baik, berikut ada penjelasan lebih lanjut mengenai elemen-elemen penting dalam konsep iklan. Yang pertama ada Unique Selling Proposition atau USP. Yang kedua ada tema atau pesan utama. Yang ketiga ada gaya kreatif. Dan yang keempat ada daya tarik. Selanjutnya ada pendekatan produk dalam iklan. Yang pertama pendekatan fitur dan manfaat. Menekankan pada fitur-fitur produk dan menghubungkan dengan manfaat bagi konsumen. Misalnya mesin cuci dengan teknologi terbaru, hemat energi dan waktu. Yang kedua ada pendekatan emosional. Menggunakan daya tarik emosional untuk menyentuh perasaan konsumen. Misalnya iklan yang menggambarkan kebahagiaan keluarga atau nostalgia masa lalu. Yang ketiga ada pendekatan perbandingan, membandingkan produk dengan kompetitor untuk menunjukkan keunggulannya. Misalnya lebih tahan lama daripada merek yang lain. Yang terakhir, pendekatan gaya hidup, menghubungkan produk dengan gaya hidup atau aspirasi konsumen. Misalnya iklan yang menggambarkan produk sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu secara umum tujuan perusahaan mengiklankan produknya yaitu 1. Menciptakan kesadaran pada suatu merek dalam benak konsumen. Brand awareness yang tinggi merupakan kunci yang mencapai brand queen yang kuat. Para pemasaran harus menyadari bahwa tanpa brand yang tinggi akan sulit untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi. Nah, yang nomor 2, mengkomunikasikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan suatu merek.